penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan? Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Hanya menarget orang-orang tertentu. Gerindra, silakan Pak Raul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saya Muhammad Rahul, Dapil Riau. Izin pimpinan, mungkin langsung saja selamat datang Pak Jaksa Agung beserta jajaran dalam rapat Komisi 3 ini. Yang pertama, Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. Pengusutan kasus tipikor Tom Lembong ini harus jelas, pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum. Kemudian ini, yang selanjutnya ini masalah pidana, Pak. Kita sadar bahwa dalam pidana itu ada asas, bahwa bukti dalam pidana itu harus lebih terang dari cahaya. Saya pikir kita tahu semuanya. Kenapa? Karena memang bangunan hukum ini bangunan yang sangat spesifik, Pak Jaksa Agung. Tidak semua orang bisa mengakses bangunan hukum ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern, itu menjadi semacam harapan bagi masyarakat bahwa bangunan yang spesifik ini memang ingin dihadirkan untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, oleh karena itu dalam kasus yang disampaikan oleh Saudara Rahul tadi misalnya, kasus Tom Lembong ya, yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas, dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah, kenapa? Lalu kemudian dipanggil, lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik. Dan itu kemudian ya dikhawatirkan mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini, meskipun tidak mempengaruhi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Nah, yang kedua, saya ingin juga masuk ke sumber daya alam tadi yang impor gula tadi. Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik. Penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan. Itu yang kami rekam. Karena itu kita sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi 3 ini supaya betul-betul kita dapatkan. Tetapi yang jadi pertanyaan kemudian seperti halnya apa dikemukakan oleh senior kita, Bung Hinca Panjaitan. Seringkali penegak hukum kita awalnya bagus. Pendekatannya represif sensasional, heboh, luar biasa. Tetapi kadang dalam proses penanganannya, orang-orang yang disebut aktor terlibat kadang-kadang dipersempit, bukan diperluas. Saya tidak akan bicara kasuistik di sini, Pak. Tapi ini menjadi koreksi bersama kita. Bahwa sejatinya penegakan hukum itu harus fair dan berkeadilan. Seperti contoh tadi, kasus Tom Lembong. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini
orderan, pesanan. Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Nah itu kita tidak mau, Pak. Saya percaya Pak Jaksa Agung pasti selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum. Terkait impor gula dan impor yang lainnya. Terkait saya tidak membela siapapun, saya tidak membela Pak Tom Lembong dan siapapun. Ini juga polanya sebenarnya sama, Pak. Mau impor gula, mau impor daging, mau impor yang lain, Pak. Sebenarnya polanya sama. Tapi apakah teman-teman kejaksaan serius saja dalam membongkarnya? Oleh karena itu kita lihat memang fantastis, Pak. Dari timah, dari gula, dari impor yang lainnya nilainya fantastis, Pak. Dan bahkan bisa menyelamatkan keuangan negara yang lebih dari kejahatan yang lainnya. Tapi yang mau kita garis bawahi adalah keseriusan dalam membongkar semua kejahatan tersebut. Dan tidak tebang pilih di situ, Pak. Jangan menindaklanjuti kejahatan tersebut hanya karena ada pesanan atau ada dorongan dari orang luar, Pak. Berkaitan dengan impor gula ini, Peraturan Menteri nomor 527 tahun 2004, peraturan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri nomor 117 tahun 2015. Membagi gula itu dalam dua bagian. Nah ini saya mau menitik beratkan di sini Pak Jaksa Agung. Gula kristal mentah dan gula kristal putih. Ini dulu. Ya. Kemudian di tahun 2015, 2016, ya, saya mau mundur sedikit Pak Jaksa Agung, pimpinan. Di tahun 2004, mulai dari tahun 2004 sampai dengan detik ini, negara kita tuh selalu impor gula, tidak ada surplus gula. Data yang kami punya adalah bahwa negeri kita itu mulai impor gula sejak dari tahun 2004 sampai dengan detik ini. Baik itu gula kristal mentah dan gula kristal putih. Nah, di tahun 2015, 2016, kita itu mengimpor 5 juta ton gula kristal mentah. Nah, kemudian Pak Tom Lembong ini memberikan persetujuan impor 105 ton. Itu kurang lebih tidak lebih dari 10%. Di depan sudah kami sebutkan bahwa Pak Jaksa Agung menitik beratkan kepada akuntabel dan transparan dalam rangka penegakan hukum. Masyarakat itu bertanya-tanya mengenai kasus yang terkait dengan saudara Tom Lembong ini. Tadi sudah disinggung oleh rekan kami dari Partai Gerindra, bahwa jangan sampai masyarakat itu bertanya-tanya bahwa rejim ini membalas dendam. Kami dari Partai Golkar tidak ada kaitan dengan saudara Tom Lembong. Tapi kami mempunyai kepentingan, Partai Golkar mempunyai kepentingan agar pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini dapat berjalan dengan aman, tertib, stabil, dan mengutamakan penegakan hukum yang berkeadilan, modern, seperti yang sudah Pak Jaksa Agung sampaikan. Tadi di depan saya sebutkan, Pak Jaksa Agung yang saya hormati,
Peraturan Menteri baik 257 tahun 2004, Peraturan Menteri 117 tahun 2015 terkait dengan gula kristal mentah itu tidak perlu izin. Kecuali gula kristal putih itu harus yang boleh mengimpor adalah badan usaha milik negara. Nah, kami di sini ingin mendapatkan suatu pencerahan. Mungkin saja kami salah. Tetapi kalau ini benar, tentu harus ada perbaikannya. Kami terus terang melihat bahwa di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kekurangan gula, data yang saya punya adalah import 105 ton itu pada saat menjelang Lebaran. Pak, ini kan kita bicara bukan saja mengenai perdagangan. Kita bicara mengenai politik ekonomi yang jauh lebih luas, yang bisa saja menciptakan kestabilan, ketidakpercayaan masyarakat. Bahkan bisa saja kalau ini tidak transparan dan akuntabel, Pak Jaksa Agung yang saya muliakan, saya ini agak berpikir agak sedikit ya kurang, ya mungkin saya salah Pak Jaksa Agung. Tapi seandainya kalau para importer itu kemudian semua mogok, tidak lagi mengimpor gula, saya rasa industri dalam negeri akan terganggu, industri makanan, industri di restoran, pelayanan hotel, semua terganggu. Penegakan hukum itu harus dilihat dalam wilayah yang jauh lebih luas. Nah, kami kemudian di dalam hal seperti ini, Pak Jaksa Agung, pimpinan yang kami hormati, yang kami sayangi, kami mengusulkan ini dalam rangka supaya membantu juga pihak kejaksaan. Kami minta untuk membentuk panja untuk mendalami kasus ini. Sebab rekan kami yang dari PKB ini kan sudah bilang, bukan saja impor gula, impor beras, impor daging, bawang putih, segala macam ini. Sekarang pertanyaan saya adalah begini, apakah kita ini mau menjadi negara hukum yang modern? Atau kita mulai kembali seperti ini? Ya kan? Pertanyaan kasus timah misalnya, hukumannya cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, berapa tahun lagi juga kita tahu. 300 triliun atau berapa? Kami tidak mengikuti, mohon maaf. Nah ini kemudian. Tadi saya di depan saya mengatakan ada 2 peristiwa Jaksa Agung yang saya hormati dan saya sayang. Kemudian timbul lagi itu kasus jam tangan itu Jaksa Agung. Saya minta untuk ini diselidiki karena di medsos-medsos itu sudah keluar rumah yang bersangkutan itu. Ada di mana itu? Di Hang Lekir atau di mana? Ya tadi rekan kami di belakang Pak Rudianto Lalo itu, kalau saya biasa panggil dia rudal Pak. Memang dia suka merudal orang itu Pak. Sudah sebutkan bahwa kalau kita menyapu ruangan ini dengan sapu kotor, bagaimana bisa kita membersihkan ini? Kami kasihan kepada Pak Jaksa Agung. Oleh karena itu kami mohon Pak untuk menindak. Yang kedua saya ingin menanggapi kasus yang dengan spesifik disebutkan di sini. Apa yang sebetulnya saya butuhkan dan saya yakin ini juga dibutuhkan oleh publik adalah penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kasus-kasus yang ditangani oleh
Kejaksaan Agung selama ini, baik kasus pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat penuntutan. Mohon maaf sekali, kita periode yang lalu memang tidak punya cukup waktu untuk bisa berinteraksi, bisa melakukan tanya jawab, dan lebih dari itu, kita memohon dan meminta pertanggungjawaban. Saya rasa pertanggungjawaban itu penting. Pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan. Apalagi ini menyangkut hak asasi manusia, menyangkut tindak pidana korupsi dengan tingkat kerugian negara triliunan rupiah. Saya mulai misalnya dengan kasus tindak pidana tata niaga komoditas timah, PT Timah. Disampaikan kasus timah. Saya yakin Pak Jaksa Agung tidak sebut sebagai tokoh utama dalam kasus timah ini. Tetapi tidak ada ujungnya. Tiba-tiba sudah sampai di tingkat penuntutan. Bahkan sudah sampai di persidangan. Nah, saya tadi membaca laporan Pak Jaksa Agung supaya tetap sehat, kuat, dan punya keberanian. Keberanian itu yang penting Pak Jaksa Agung. Di Kementerian Perdagangan 2015. Begitu Pak Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, maksud saya, menetapkan salah satu menteri, ex-menteri di Kementerian Perdagangan 2015-2022, saya menyatakan salut. Dan kami mendukung penuh itu. Silakan lakukan. Tetapi ada pertanyaan publik yaitu apakah yang lain juga akan mendapatkan perlakuan yang sama. Menurut saya, kalau Pak Tom Lembong pada saat ini ditetapkan sebagai tersangka, menurut saya itu hanyalah strategi Kejaksaan Agung. Berarti yang lain-lainnya siap menanti peristiwa yang kurang enak itu. Jadi, saya punya positive thinking. Dan menurut saya itu strategi yang tepat. Sebab yang lain-lain itu agak sulit kan Pak Jaksa Agung. Mungkin itu yang gampang. Kita mulai dari yang gampang, jangan mulai dari yang sulit. Saya teringat dengan Pak sahabat saya ini, mantan Kajati, ketika saya masih SMA dulu. Guru saya mengatakan, Pak Beni, kalau mau menjawab pertanyaan pada saat ujian, mulailah dengan yang gampang. Jangan mulai yang sulit. Sebab yang sulit ini nanti tidak selesai jawab, waktunya habis. Saya teringat dengan nasihat guru saya ini ketika Kejaksaan Agung begitu lincah menetapkan saudara Tom Lembong jadi tersangka dalam kasus impor gula ini. Itu pintu masuk. Mudah-mudahan pintu masuk betul Pak Jaksa Agung. Jadi jangan sampai batas sampai di pintu masuk. Jadi itu pintu masuk supaya apa? Duc in altum dalam bahasa Yunani kuno harus
Duk in altum. Maksudnya apa? Masuk lebih dalam lagi. Tapi bagaimana masuk lebih dalam kalau yang dangkal ini belum disentuh? Sentuh yang dangkal dulu, baru masuk ke laut yang lebih dalam lagi. Kami menunggu itu. Kami juga berdoa supaya Bapak sehat, Bapak kuat, lebih lagi Bapak punya keberanian untuk masuk ke laut yang lebih dalam lagi. Ada berapa menteri di kementerian itu, Mas Bambang? Ada 5 ya? Iya. Supaya tidak ada prasangka bahwa Presiden Prabowo punya dendam politik. Saya yakin tidak. Saya tadi pagi juga membaca berita headline Kompas. Bapak Presiden kita dalam pertemuan di Amerika dengan masyarakat Indonesia, Amerika dengan tegas disebutkan korupsi adalah kanker ekonomi. Apa yang Bapak lakukan ini sudah sangat tepat. Lanjutkan, Pak. Jangan berhenti. Kalau bisa, Pak Ketua, 3 bulan lagi kita rapat di sini. Kita menagih yang lain-lainnya ini. Pak JA, dalam 2 minggu ini ramai diberitakan dan terjadi polemik tentang penetapan TTL Tom Lembong sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi dalam hal pemberian izin impor gula kristal mentah yang setelah diolah menjadi gula kristal putih didistribusikan untuk kebutuhan konsumsi. Tadi disebutkan Pak Hinca, kasus ini membuat spekulasi masyarakat bahwa kasus ini syarat dengan kepentingan politik. Oleh sebab itu, untuk tidak membuat gaduh, maka penting sedikit kita urai agar semua menjadi jelas. Izin pimpinan, saya minta sedikit waktu untuk bisa menguraikan agar kita semua menjadi jelas. Jika dilihat dari waktu penerbitan izin oleh TTL, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016, maka tentu ada 2 peraturan yang berlaku. Yang pertama, untuk izin impor gula yang diterbitkan pada tahun 2015, yang berlaku adalah Kepmen Perindak nomor 527/2004. Pasal 2 ayat 2 diatur bahwa gula kristal mentah dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen gula atau izin impor. Pasal 4 ayat 1-nya, untuk izin impor itu yang menerbitkan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pasal 2 ayat 4 menyebutkan gula kristal mentah yang diimpor tersebut setelah diolah menjadi gula kristal rafinasi hanya dapat dijual atau didistribusikan kepada industri. Kalau memang berhenti di sini, bisa dibilang Tom Lembong melanggar peraturan. Tetapi di pasal 23 menyatakan bahwa pengecualian terhadap ketentuan dalam keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh menteri. Saya ingin memberikan Bapak-Bapak Ibu sekalian sedikit ilustrasi. Pada saat itu, dikarenakan harga gula cukup tinggi dan membebani masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dan sebagai tindak lanjut MOU antara Kasat dan Menteri Perdagangan pada tahun 2013, Induk Koperasi Angkatan Darat Kartika atau Inkopkar meminta kepada Menteri Perdagangan untuk melaksanakan operasi pasar. Dan kemudian disetujui dalam pelaksanaannya
Incopcar dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri atau beberapa perusahaan dalam negeri. Beberapa perusahaan tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan agar diberi izin mengimpor gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Lalu didistribusikan kepada masyarakat, dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah harga pasar. Karena tujuannya memang untuk menstabilkan harga. Begitu ya Pak ya? Untuk menstabilkan harga. Jadi di sini kita juga bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak sekedar mencari untung atau tidak sekedar berdagang, tetapi ada juga rasa nasionalisme mereka untuk membuat stabilitas nasional. Izin impor yang biasanya diterbitkan oleh Dirjen, dalam hal ini diterbitkan oleh Menteri sebagai wujud pelaksanaan pasal 23 tadi. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan buat saya. Penerbitan izin impor tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak? Kalau melanggar, di mana letak pelanggarannya? Karena menurut pasal 23 tadi, itu membolehkan Pak Menteri untuk melakukan hal itu. Yang kedua adalah di tahun 2016. Ini saya harus baca pimpinan, karena ini adalah urut-urutan yang tidak boleh salah, tidak boleh berspekulasi, menghadang-hadang, tetapi ini adalah data dan informasi yang bisa kami kumpulkan berdasarkan investigasi pribadi. Ngeri kan? Ngeri. Izin, biar tidak terlalu tegang kali. Untuk izin impor gula yang diterbitkan pada tahun 2016 berlaku Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tahun 2015 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 yang menjadi dasar izin impor gula dalam rangka kerjasama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI dengan 8 perusahaan produsen gula rafinasi. Ketentuan tentang impor gula dalam Permendak nomor 117/2015 ini secara substansi hampir sama dengan Kepmen Perindak nomor 527/2004 di mana gula kristal mentah yang diimpor dan diolah menjadi gula kristal rafinasi didistribusikan kepada industri di dalam Permendak nomor 117/2015 ini terdapat juga pasal pengecualian dengan persyaratan yang diatur pada pasal 28. Pada Kepmen Perindak 527/2004, pengecualian dari ketentuan cukup dengan ketetapan menteri. Tetapi dalam pasal Permendak nomor 117/2015 ini, pengecualian dari ketentuan harus dengan persetujuan menteri berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi antar instansi terkait. Jadi harus ada keputusan rapat rakor antar instansi terkait. Berdasarkan rakor tersebut di tanggal 28 Desember 2015 ada kebutuhan 200.000 ton gula. Untuk itu Pak Menteri Perdagangan Pak Tom Lembong menugaskan PT PPI dan dalam rangka pengadaan gula tersebut PT PPI dapat bekerja sama dengan perusahaan. Sebelum memberikan penugasan kepada PT PPI pada bulan September 2015, Menteri Perdagangan telah meminta kepada Menteri BUMN untuk menugaskan PT PPI dalam pengadaan gula tersebut. Lantas PT PPI kemudian menjalin kerjasama dengan 8 perusahaan
produsen gula rafinasi. Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh masing-masing 8 perusahaan produsen gula rafinasi tersebut, Dirjen Perdagangan Luar Negeri menerbitkan izin untuk mengimpor gula kristal mentah. Gula kristal tersebut diimpor, lantas diolah menjadi gula kristal putih, dijual oleh PT PPI dengan harga 9.000 per kilogram, yang selanjutnya disalurkan untuk kebutuhan konsumsi. Balik lagi, dasar hukum penerbitan izin itu berdasarkan yang tadi, pasal 28 Permendak nomor 117 2015. Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam peraturan ini harus dengan persetujuan Menteri berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Saya ulangi lagi agar kita semua mengingat dan paham tentang itu. Dengan berpedoman sebelum izin impor diterbitkan, kepada 8 perusahaan produsen rafinasi telah ada rapat koordinasi tersebut yang saya sebutkan di atas, yang intinya ada kekurangan gula sebesar 200.000 ton. Dan lantas Menteri Perdagangan Pak Tom Hemhong memberikan penugasan kepada PT PPI, sehingga menurut saya tidak terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau melebihi kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Saya mungkin nanti butuh pencerahan dari Pak JA, apa sih ketentuan yang dilanggar, peraturan yang dilanggar. Kalau saya lihat yang diatur dalam Kepmen dan Permen di atas, harusnya kedua regulasi tersebut bersifat lex specialis. Selain mempertanyakan unsur perbuatan melawan hukum atau melebihi kewenangan, saya juga ingin mempertanyakan sesungguhnya di mana letak kerugian negara atau perekonomian negara dalam kasus ini. Jika mengacu pada perjanjian PT PPI dengan 8 perusahaan produsen rafinasi, harga 1 kilogram gula kristal putih adalah 9.000. Sementara harga eceran tertinggi adalah 13.000 pada waktu itu ya. Dengan demikian, keuntungan yang didapat PT PPI bisa melebihi keuntungan yang diperoleh oleh 8 perusahaan produsen rafinasi tersebut. Jika dibuat perbandingan antara modal yang dikeluarkan pun, modal yang dikeluarkan oleh 8 perusahaan tersebut lebih besar daripada modal yang dikeluarkan oleh PT PPI. Jadi saya ingin minta pencerahan sekali lagi dari Bapak JA, di mana letak kerugian negara berdasarkan informasi dan data tersebut. 8 perusahaan produsen rafinasi mengeluarkan dana untuk mengimpor gula, biaya produksi dan pajak. Sementara PT PPI membayar di muka 20% dan pembayaran selanjutnya pada saat PT PPI akan menerima penyerahan gula dari 8 perusahaan produsen rafinasi tersebut. Dan saya sudah cek juga, mungkin informasi yang sampai di saya belum lengkap, Bapak yang terhormat Bapak JA. Saya belum mendapatkan informasi bahwa BPKP atau BPK untuk sudah mengeluarkan perhitungan kerugian negara. Nah, mungkin belum sampai informasi ke saya, jadi saya minta izin Bapak JA untuk menyampaikan bahwa BPK ataupun BPKP sudah berhitung tentang kerugian negara tersebut dan di mana letak kerugian tersebut. Perlu kiranya menjadi perhatian pula dari informasi yang kami dapatkan ini. Saat ini kebutuhan gula Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun, di mana produksi nasional sekitar 2,4 juta ton. Sisanya sekitar 4-5 juta ton impor.
pernah saya dengar, saya lupa tapi di online, yang menyatakan bahwa ada surplus tentang produksi gula. Nah, saya juga minta data-data mengenai surplus ini. Karena data yang saya dapat, kita butuh impor kok 5 juta, kurang lebih 4 sampai 5 juta. Banyaknya pabrik gula rafinasi sebenarnya juga mencerminkan bahwa Indonesia ini kekurangan gula. Kecuali Pak Habib Al-Habsyi mungkin, kelebihan gula. Sehingga perlu impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal rafinasi. Dengan produksi gula dalam negeri seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa semua kebutuhan industri makanan dan minuman nasional berasal dari gula kristal rafinasi yang diproduksi oleh 11 perusahaan. Industri makanan dan minuman merupakan penyumbang, ini mesti kita ingat Bapak Ibu sekalian, industri perusahaan makanan dan minuman merupakan penyumbang 35% pendapatan domestik bruto PDB. Untuk itu kami perlu ingatkan Bapak Ibu sekalian, agar proses hukum ini tidak membuat perusahaan produsen rafinasi tersebut merasa teraniaya dan dapat mengganggu PDB. Bahwa kalau memang betul ada kerugian negara, saya sepakat bahwa semua itu harus ditindak tegas. Tetapi kalau tidak, atau bagaimana ceritanya, saya mohon informasi yang jelas dari Bapak JA, sehingga kita semua ini mendapatkan pencerahan yang clear and clean, sehingga masyarakat tidak harus berspekulasi dan akhirnya membuat kegaduhan sehingga menghambat pemerintahan Bapak Prabowo yang sudah berkomitmen terhadap masyarakat Indonesia untuk menjalankan pemerintah ini yang clear dan clean. Kalau tidak salah, Astacita ya, Astacita Bapak Presiden Prabowo yang nomor 7 yang untuk menjunjung tinggi hukum. Dan apabila memang ternyata salah, silakan diproses. Kami semua tegak lurus terhadap proses hukum. Dan saya dengar juga mungkin akan mengajukan pra peradilan mungkin gitu ya. Atau saya dengar informasi ya, kita juga harus menghormati hak-hak yang bisa dijalankan oleh oleh TSK, dan kita juga memberikan kebebasan untuk para hakim tanpa ada intensi atau tendensi para hakim untuk membuat keputusan. Tidak boleh dari kita, dari salah satu pun dari kita untuk melakukan tendensi-tendensi tertentu. Biarkan hakim melakukan tugasnya secara independen. Mungkin itu pimpinan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berulang-ulang, dan sejujurnya Pak, saya jadi agak bingung itu. Tom Lembong begitu dapat simpati, tapi Jaksa Agung kita juga luar biasa hebat. Tapi di medsos kan ada tuduhan politisasi hukum, kriminalisasi hukum, kan ada itu. Nah, tadi Pak Beni sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, dia bicara objektif, tapi sekaligus membuat tantangan buat Bapak. Tidak mengkritik, tidak menyentil, malah dibalik Pak. Bapak dibebani Pak. Luar biasa Pak Beni itu. Maksud saya begini, Bapak pasti masih ingat rekam jejak Jaksa Agung Suprapto, dan saya baca bukunya dengan baik. Saya juga baca bukunya Baharudin Lopa. Kali ini saya berhadapan dengan Bapak, saya harap Bapak tidak kalah reputasi dengan mereka. Salah satu contoh cara Jaksa Agung Suprapto ketika mau menangkap menteri. Dia telepon Soekarno, Pak, saya mau tangkap menteri ini. Soekarno tidak mencampuri. Kenapa? Karena kejaksaan harus dijaga kemandiriannya. Dalam kaitan itu, saya yakin Bapak ingin menjaga kemandirian ini. Dan karena itu kita yakinkan bahwa
Pak Prabowo tidak ikut campur dalam kasus ini. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kalau boleh saya bicara terbuka dan jujur, Ketua Komisi 3 terbata-bata menjelaskan bagaimana Pak Prabowo itu sama sekali tidak terlibat. Cuma di medsos sudah terlanjur hal ini membuat catatan yang tidak enak. Oleh karena itu ada dua hal yang Bapak harus lakukan, Pak. Agar Pak Prabowo tidak kena, nama Bapak juga terjaga. Satu, Bapak kan menahan orang. Yang ditahan bukan orang sembarangan, Tom Lembong. Kalau menahan itu kan harus ada dua alat bukti. Buka, Pak, alat buktinya, Pak. Bapak jangan terlalu irit bicara begini, sementara medsos bicara luar biasa banyak. Kedua, kan Bapak lebih tahu dari saya, Pak. Kalau yang namanya perkara korupsi, tindak pidana korupsi, pasal korupsi itu kan ada unsur-unsurnya. Jadi Bapak tidak hanya perlu menjelaskan dua alat bukti ke masyarakat, jelaskan unsur-unsurnya bahwa memang betul-betul itu terbukti. Tapi kalau karena beberapa kekeliruan, lalu dua alat bukti itu tidak memadai dan lemah, unsur-unsur nggak terbukti, SP3 juga bisa mengatasi masalah. Karena undang-undang membolehkan itu, Pak. Tapi sekali lagi, kalau Bapak bisa membuka itu secara transparan, bahwa Jaksa Agung beserta aparatnya tidak sembarangan menetapkan tersangka, buktikan ada dua alat bukti, buktikan unsur-unsurnya ada. Tapi satu lagi, Bapak tidak boleh tebang pilih. Jangan nyasar Tom Lembong saja, harus berlaku adil pada semua pelaku. Kira-kira begitu ya Pak ya. Maaf, ini kalau saya memberanikan diri supaya clear, karena Bapak orang baik, Tom Lembong juga orang baik. Maka harus ada transparansi di antara masyarakat agar masyarakat nggak bingung. Yang